Saya pribadi rakyat Indonesia, juga alumni RSJ. Otak saya baru kembali pulih ya 13 tahun ini ya. Mendukung ada kebijakan Pak Jokowi, rakyat hanya diam. Menurut aja itu disebut mendewakan. Gini ya, bos dengar. Saya sebagian kecil mungkin 1%-nya dari kepemimpinan Pak Jokowi. Saya pun leader di rumah ini ya. Karena apa? Ini nanti saya kasih gambar. Pak Jokowi itu tidak mudah memimpin negara yang begitu besar dengan permasalahannya yang ada di negara Indonesia. Beliau memimpin baru hampir mungkin 9 tahun ya. Beda cerita kalau beliau memimpin mungkin sampai 32 tahun. Indonesia mungkin sudah makmur, juga maju ya. Saya sebagai leader atau pemimpin di rumah ini ya, meski otak saya baru 13 tahun pulih, semua yang menghandle saya semua keluarga ini. Bukannya saya sombong, saya itu mengikuti kebijakan Pak Jokowi, percaya bahwa Pak Jokowi akan membawa negara ini menjadi yang lebih baik. Adapun oknum-oknum yang nakal dan curang, itu pun sudah tertanam sebelum Pak Jokowi memimpin. Ya, ini aku kasih lihat gambar. Dalam perkamar mandian atau ya istilah perkamar mandian, ada sampo, ada sabun, ini sabun, ada 10 piece. Terus nanti juga odolnya Hana, ada sikat giginya Hana, momonganku, Casey. Kalau habis saya yang mikir, saya yang nanti konsultasi sama orang tuanya. Kalau saya ada rezeki, sayalah yang nutup, nggak masalah harganya berapa sih. Ya, dalam perkamar mandian ya. Belum nanti ini kalau kotor yang bersihin siapa? Kalau saya sendiri saya tidak mampu. Saya juga dibantu sama ibuku yang kadang membersihkan kamar mandi ya. Kalau ini dalam perkamar mandian ya. Ya. Ini aku cuci 2 minggu sekali ya. Kalau hari Rabu sama hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Hari Sabtu tuh seragam sekolah udah pada turun, maksudnya turun ya. Udah besoknya udah nggak sekolah, harus disuci, setrika buat seragam besok hari Senin ya. Semua itu di manajemen. Terkadang kalau kita otak lelah, badan capek, kita pun juga butuh istirahat. Saya pun juga butuh istirahat, maksudnya seperti itu ya. Ini ada lagi ya. Cuci piring ya. Cuci piring pun kadang saya pun mau cuci piring pun terkadang ada kendala. Airnya matilah ya. Tempatku ini terbuka. Terkadang kalau di posisi ini untuk cuci piring kan ya belum bisa panas. Terkadang juga hujan ya. Nih. Ya begitu juga Pak Jokowi, banyak yang dipikirkan tapi waktunya baru sesingkat itu. Beliau pun berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Hal-hal apa yang harus dibenahi untuk hari ini, seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, bahkan 10 atau 15 atau 45 akan yang datang, meski beliau
sudah tidak ada di dunia ini. Setidaknya beliau melihat dari alam lain, wah Indonesia sekarang sudah makmur rakyatnya. Itu kebanggaan bagi beliau juga. Dalam perdapuran ya. Nih. Saya pun pengadaan gas ya. Gas LPG. Terkadang aku juga memantau, meski kadang bawang putih itu yang beli kanjeng mamiku, saya pun juga memantau. Mak, kayak bawang gerek sithik. Mak, kayak mericone gerek sithik. Itu. Ini pun piringnya habis dicuci, itu ditaruh situ. Itu juga perlu dipikirkan. Tinggal waktunya kapan. Kalau sekarang lagi males ya udah nanti aja. Lagi minyak juga nih, aku yang mengadakan. Ya, meski dananya ya adikku membantulah untuk kebutuhan dapur 300.000 kalau nggak salah ya. Semua saya dalam keluarga saya ini saling kerjasama ya. Misal minyak saya sampai luput lolos, tidak tahu misalnya habis tinggal sedikit, misalnya tinggal segini ya. Ibuku laporan, Lis minyaknya tinggal sedikit. Ya kalau saya ada uang langsung saya berangkat, kalau nggak ada uang saya tempo dulu. Kira-kira buat 1 hari lagi masih cukup nggak? Bu, aku bilang gitu. Ya cukup, oke saya handle. Nah kalau lagi nggak pegang uang, ya udah aku pergi ke warung, bon, ya saya bon, jujur bon. Tapi aku kasih tempo, nanti tanggal segini ya mbah, bayarnya awal bulan. Ya, kalau kita mau menanam dipercaya orang, ya seharusnya kita juga mempercayai orang. Beras saya pun juga yang memikirkan, ya. Misalnya 10 kilo untuk berapa kepala sini ya, keluargaku sendiri ada 6, ngomongan 4, 5, 11 kepala, 11 orang, ya. Nanti kalau sampai aku luput, ibuku juga bilang lagi, Lis berasnya gerek sedikit. Intinya saling komunikasi, ya. Nih, ini ada lagi. Ini kegiatan masak air 1 minggu sekali. Ya usahaku buat apa? Meringankan ya intinya untuk uang yang untuk buat minum ya bisa dialihkan untuk beli yang lain lah ya. Ini satu gini 2 hari atau 3 hari itu 2 hari ding, 2 hari. Ini botol pun juga harus dikerjakan. Aku kasih air tandon buat masuk ke kulkas. Meski aku sendiri jarang minum air dingin, saya hanya menyediakan ya. Belum lagi nanti ini tagihan listrik, tagihan air ya. Belum lagi tagihan cicilan-cicilanku sendiri. Ya. Belum lagi nanti ada keluhan anak apalagi waktu anak itu musim meriang itu. Ya, semua aku yang memikirkan. Makanya enggak gampang hanya untuk mengkritik. Itu hal yang mudah, tapi yang melaksanakan itu tidak semudah kritikan Anda, ya. Aku aja beres-beres kamar ya. Kadang 2 hari, 3 hari sekali. Pakaian pun kadang terbengkelai aku biarkan dulu.
hari ini mungkin ada yang lebih penting, yang begitu belum penting ya abaikan dulu. Itu aku. Cara pribadi, aku sendiri pun butuh hiburan ya, contohnya seperti ini untuk menghibur diri, melihat medsos, ya ada apa perkembangan dengan medsos sekarang, bagaimana perkembangan di dunia politik sekarang, ya. Ini atap rumah baru, belum ada 1 tahun ini aku benerin. Dulu ya mau roboh peninggalan bapakku, ya. Ini pun kerjasama 3 orang. Ya meski dananya pinjem bank nggak masalah, yang penting kita kuat membayar dan nikmati hasilnya. Menikmati hasilnya, oh hasil utang ini ya, alhamdulillah ya. Tidak untuk saya, setidaknya untuk ibu saya lah yang masih tunggal, maksudnya orang tua tunggal. Dulu ini bocor depan situ kamar beliau bocor. Sekarang kalau bocor tuh setiap hari ngepel kalau habis hujan. Sekarang pun alhamdulillah ya, hasilnya bisa dinikmati, tidak bocor ya. Kedua, orang tuaku pun bisa tidak ngepel lagi, mungkin pikirannya, hatinya sudah aim, oh rumahnya tidak bocor, tidak roboh lagi ya. Ini dulu tuh ada kacanya, ini sisa-sisa bapakku waktu ya penuh, pikiran penuh, kacaku ini dipecahin semua. Dulu itu pecahin semua ya, saking nggak kuatnya. Jujur, orang tua aku ya naik ke atas genteng. Waktu itu aku sambil nangis, anak-anak kecil pada ngelihat, saya usir semua. Nah dulu pecah semua itu, sebelum itu udah diganti bapakku. Nih, ini masih dulu ini bacokan itu apa, arit yang buat anu suket itu ya. Kalau kalian melihat videoku yang dari arah selatan, bagus. Nih lihat dalamnya. Ini pun juga harus dipikirkan. Tapi satu persatu. Nih. Goyang nih. Nih. Nih goyang. Nih. Ini pun juga harus dipikirkan kapan waktunya membereskan. Karena anak momongan setiap pulang brek. Ya, harus satu persatu dalam menyelesaikan masalah, ya. Toh lagian Pak Jokowi baru memimpin 9 tahun ini, hampir 10 tahun. Begitu banyak yang harus diselesaikan, juga begitu banyak proyek-proyek yang harus diteruskan sebelum Presiden Pak Jokowi, ya. Nih, lihat. Nih. Tuh. Ya. Pun set jeruan, ambil jemuran aja. Tunggu waktu kapan saya maunya untuk melipati ya. Tuh belum lagi servis motor, kadang aku ngontroli ban adikku dan anak-anakku dan adik iparku ya, ada yang kurang angin apa tidak, aku semua yang menghandle, bukannya aku sombong ya. Tuh belum lagi ngasih apa, jamu tradisional kakakku yang depan rumah itu ya, sama kanjeng mamiku, supaya apa, orang-orang yang dekat sama saya selalu sehat, itu pun aku sudah bahagia ya. Adikku ngambil cicilan mobil, saya pun dapat warisan. Tunggu dulu, jangan terlalu senang dulu dapat warisan. Warisannya apa? Berupa dulu wifi aku patungan adikku sama aku. Nah adikku ngambil mobil ini, saya dikasih warisan suruh bayar wifi, saya patungan sama anakku yang pertama. Itu kalau kita kerjasama, bismillah,
kita bisa berdiri, ya. Bagaimanapun beratnya cobaan hidup, bagaimana susahnya ekonomi, kalau kita bisa saling kerjasama, tidak hanya sekedar mengkritik, kinerjanya, kalau bisa kita saling bahu membahu, ya. Apalagi ada yang bilang, saya kan juga membayar pajak, hasil jalan tol itu pun itu ada sebagian debu hasil pembayaran pajak saya. Halo, ini menurutku orang-orang yang sifatnya egois, ya. Kalau depan kalian ada lubang hanya 1-2, kalau kalian mampu, ya tinggal ditutup, ya. Intinya saling kerjasamanya antara pemerintah sama masyarakatnya. Kalau tidak sama RT sama warganya. Enak toh? Enggak semua harus disalahkan, dilimpahkan kepada Pak Jokowi. Coca-Cola pinjem, enggak bermaksud apa-apa. Ini jam saya satu-satunya. Karena enggak punya jam. Ini ya, jam 11:30. Nanti jam 12 jemput Casey. 1:30 jemput Windy sama Agus. Jam 4:30 nanti jemput anakku. Itu pun saya yang memikirkan. Ya, jam 12 jemput Casey. Karena Windy sama Casey sekolahnya hampir dekatan. Casey aku jemput agak jam 12 lebih, nanti sambil nunggu kakaknya sampai 1:30, main-main di taman lah, atau lihat motor yang lewat di pinggir jalan, ya. Habis itu pulang, jemput Agus, lari istirahat sebentar, bangun, nanti ada aktivitas lagi, mau istilah cuci piring, mandiin anak, itu saya semua yang menghandle, bukannya sombong. Ini pun ya, kalau mau masak air ya, nih di tempat terbuka, kalau misalnya cuacanya lagi hujan, saya pun juga mikir bagaimana dapat hasil masak air tapi api tidak matinan, ya. Terkadang cuacanya bagus, airnya yang mati. Hanya untuk masak air aja kita kadang ada kendalanya, apalagi dengan urusan-urusan negara yang begitu besar, yang berhubungan dengan banyak orang. Pasti tidak segampang atau semulus jalan tol yang kalian lewati. Ini pun ya, sumur yang kadang berlumut. Saya juga perlu kosek itu dalam arti bersihkan, ya. Ini juga harus dipikirkan, karena apa? Ibuku aktivitasnya di sini, takutnya kalau kebasat ya terjadi apa-apa, ya. Ini tandon-tandon gini supaya kadang air mati semua. Kalau air mati ini masih ada tandon untuk mandi anak-anak. Kadang dur mbak nyamuk dur terus. Nah, kuwi pinggir lawang nih. Nih. Saya pribadi rakyat Indonesia, ya, sekaligus alumni RSC yang baru 13 tahun ini otakku pulih, memikirkan semua banyak hal yang ada dalam rumahku, bukannya sombong, ya. Ini mungkin baru 0,01%-nya yang seperti yang dipimpin Pak Jokowi, ya. Nggak gampang, ya. Makanya hanya untuk mengkritik, ya wajar lah, karena negara kita negara demokrasi, ya. Tapi realita kenyataannya itu tak segampang kritikan kalian, ya. Itu baru sebagian kecil yang sedikit yang baru aku pikirkan dalam rumahku. Nanti belum ada setelah Lebaran anakku mau piknik, mikir sangunya, ya. Kata minta deh, ya, minta tambahan uang buat apa, beli kaos apa-apa itu, ya. Ini tas anakku pun sudah rusak, harus aku ganti. Semua itu juga harus dipikirkan. Ini sebagian kecil yang aku
kasih contoh kalian, belum yang versi besarnya yang dipimpin oleh Pak Jokowi ya. Beda cerita mungkin kalau posisi udah di 30 tahun memimpin atau 32 tahun memimpin. Saya pastikan 80% Indonesia sudah maju. Dalam 9 tahun ini Pak Jokowi menurutku sudah bagus lah. Beliau sudah berusaha keras ya. Meski di mata kalian belum ada kepuasan, wajar, namanya juga sifat manusia ya. Bukannya saya mendewakan Pak Jokowi hanya diam dan manut, tidak, karena saya percaya bahwa Pak Jokowi berusaha untuk memberi yang terbaik bagi negaranya dan juga rakyatnya.